Oke, baik ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, rekan-rekan semua. Kita mulai acara pada malam hari ini kita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pertama-tama kami sampaikan dulu selamat datang ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bergabung di webinar kita pada malam hari ini, waktu Indonesia, tapi pagi waktu USA dan mungkin di belahan dunia yang lain juga waktunya berbeda-beda. Eh, Mungkin emang ada pertanyaan kenapa kita selenggarakan di jam yang kayaknya aneh ya, jam 8 malam. Tapi memang ini menyesuaikan, jadi antara waktu Indonesia dan Amerika agar eh, middle lah ya. Jadi buat kita tidak terlalu malam, tapi buat eh, beliau-beliau yang ada di USA juga tidak terlalu siang atau tidak tengah malam malahan. Yang pertama kata Bapak Rahmat Putranto selaku Chairman Kadin Indonesia Trading House USA. Selamat datang sebagai narasumber kita. Kemudian Bapak Dika Yudhistira, Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI dan Ketua Global Halal Hub. Dan ada juga Ibu Happy Pose selaku founder dari E2Buy yang akan berpartner dengan Koperasi Kati untuk melakukan kerjasama pemasaran. Kepada Bapak Budi Hartono selaku Ketua Koperasi Kati dan seluruh peserta dari kalangan UMKM atau usaha-usaha yang lain dimanapun Anda berada. Selamat datang di webinar kita pada malam hari ini dengan topik kolaborasi untuk berbisnis dalam market ya. Sebelum kita mulai, saya pengen menyampaikan sedikit yaitu tentang tata tertib untuk kita dalam webinar kali ini. Saya mohon agar mute terlebih dahulu semua mikrofon yang ada. Kemudian usahakan ada di tempat yang cukup tenang dan memastikan koneksi Anda memadai untuk bisa menyimak webinar kita ini dengan nyaman. Kepada Mas Admin atau host juga saya minta tolong dibantu agar membantu memantau mikrofon dari rekan-rekan peserta yang ada di webinar ini agar kita bisa menikmatinya dengan nyaman dan tertib. Sepintas tentang webinar kita kali ini, jadi kita akan melakukan launching kolaborasi antara Koperasi Kati dengan E2Buy yang bertujuan untuk membuka akses pasar untuk UMKM di Indonesia untuk masuk ke pasar global, dalam hal ini ke USA dan mungkin nanti akan dikembangkan ke negara-negara yang lain dalam langkah-langkah yang berikutnya. Juga kita akan mengajak pada rekan-rekan untuk mendaftar dan mungkin mengisi formulir yang nanti akan kita sediakan dan di-share melalui chat untuk bisa bergabung ke E2Buy yang akan membantu produk-produk UMKM kita untuk listing di market luar negeri, dalam hal ini USA. Supaya bisa meningkatkan kemampuan pasarnya, meningkatkan daya saingnya, dan lain sebagainya. Kemudian nanti dalam kegiatan kita pada malam hari ini, dari Bapak Rahmat Putranto dan Bapak Dika Yudhistira akan ada materi yang di-sharing kepada kita. Mungkin akan bersih tips and trick, kemudian bagaimana kita bisa agar lebih bersaing di dalam market yang sedang kita tuju. Yang jelas tadi udah sempat kita highlight dalam obrolan informal sebelumnya bahwa memang kita harus berkolaborasi atau keroyokan supaya kita menang. Karena kalau memang keroyokan itu hanya negatif kalau untuk urusan berkelahi saja. Kalau berbisnis ini positif. Jadi kita makin berkeroyokan dalam berbisnis, insya Allah kita akan semakin kuat daya saingnya. Di samping itu juga kita akan mengkampanyekan dan membantu pemasaran untuk produk-produk halal yang ada di kalangan UMKM kita menuju ke market internasional. Untuk kesempatan yang pertama, sebelum kita nanti akan memasuki susunan acara yang lain yang berikutnya, saya akan mempersilahkan pada Bapak Budi Hartono selaku Ketua Koperasi Kati. Kati adalah Koperasi Alumni Teladan Yogyakarta, untuk menyampaikan sambutan dan menyampaikan mungkin pesan-pesannya untuk webinar kita pada kali ini. Monggo, silakan Pak Budi Hartono. Baik, terima kasih Mas Roli atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Rahmat sebagai narasumber, Mas Dika yang juga sudah hadir mewakili Global Halal Food, lalu juga rekan-rekan dari berbagai komunitas ya, koperasi, maupun juga yang tertarik dari kalangan UMKM. Pada malam hari ini adalah malam yang menggembirakan bagi kami dari Koperasi Kati, karena atas gagasan bersama dengan Mbak Happy dari E2Buy, melakukan inisiasi kerjasama pemasaran
untuk produk-produk UMKM yang berasal dari Indonesia untuk bisa dipasarkan di market Amerika. Tentu saja melalui diaspora dan juga kanal-kanal marketing yang memang sudah terbentuk saat ini. Kami berharap agar sesi diskusi atau webinar kali ini bisa menjadi langkah awal bagi kita untuk bisa berkolaborasi antara sesama UKM yang ada di Indonesia maupun antara UMKM yang ada di Indonesia dan juga yang yang akan memasarkan produknya di pasar luar negeri khususnya di Amerika Serikat. Kami harapkan Bapak Ibu bisa mengambil manfaat dari pertemuan ini dan kita harapkan juga setelah pertemuan ini bisa ditindaklanjuti dengan upaya-upaya konkret dari Bapak Ibu yang memang sungguh-sungguh ingin mengembangkan marketnya ke pasar luar negeri. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi. Ya, itu memang menjadi harapan kita bersama ya. Jadi supaya kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan desain kita dan masuk ke market yang lebih luas dan besar dan meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Kemudian untuk waktu yang berikutnya, saya akan persilahkan kepada Bapak Dika Yudhistira. Bapak Dika sebagai Asisten Staf Sus Wakil Presiden RI dan Ketua Global Halal Hub untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya, komentar dan harapan-harapannya terkait dengan kegiatan kita kali ini. Mungkin ada paparan yang akan disampaikan, monggo kepada rekan-rekan penyelenggara supaya mempersiapkan. Mungkin dengan waktu mohon dipersingkat Bapak Dika sekitar 10-15 menit. Saya persilakan, monggo Pak Dika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih atas undangan Mbak Happy untuk turut hadir di launching kolaborasi Tokopedia dengan Etobai. Saya juga ucapkan dengan Pak Rahmat, Pak Budi dan Mas Ruli, moderator, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin dengan topiknya kolaborasi strategis kunci sukses UMKM. Memang dari awal kita selalu menggaungkan kolaborasi adalah kunci ya, kunci dari gerakan UKM, apalagi bicara pasca pandemi gitu. Kita banyak dengan mengkaji di lingkaran sekretariatan Wapres bagaimana coba mendorong UKM terutama untuk global. Jawabannya adalah bicara kolaborasi. Berangkat dari situ lahirlah ide-ide gagasan dari Pak Wapres dengan bahasanya yaitu Hamjawasol yang artinya kolaborasi juga. Muncul gagasan tersebut menjadi Global Halal Hub. Mungkin saya akan sedikit jelaskan apa itu Global Halal Hub. Bisa slide selanjutnya. Saya singkat aja sih jelasinnya tentang terkait Global Halal Hub. Ya, ini ide gagasannya dari Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden ya. Untuk mendukung kegiatan ekspor produk halal Indonesia masuk ke pasar global dibutuhkan dorongan serta dukungan dari berbagai pihak. Terutama ekosistem ekspor yang mendukung UKM harus segera ditingkatkan jumlah demi mewujudkan tujuan tersebut. Selanjutnya mungkin. Nah, ini adalah potensi Global Halal Hub atau potensi produk halal mengingat dengan jumlah populasi di Indonesia, jumlah muslim di Indonesia, jumlah populasi manusia di dunia, sampai juga jumlah populasi muslim di dunia. Mungkin saya tadi sedikit membaca referensi bahwasanya jumlah muslim di Amerika pun kurang lebih sekitar 3,85 juta pada tahun 2020. Ini melalui versi pusat peneliti PEW ya, atau 1,1% dari total populasi. Nah, ini berarti kan menandakan bahwasanya di pasar Amerika juga menjadi sebuah potensi mendorong produk halal. Selanjutnya. Ini potensi selanjutnya. Ini Global Islamic Economy Indicator ya, mungkin bisa di selanjutnya. Ini mungkin bisa nanti bisa saya share bicara terkait 15 Global Islamic Economic Indicatornya. Selanjutnya. Nah,
Apa itu Global Halal Hub? Global Halal Hub merupakan sebuah ekosistem sinergis untuk mempercepat pengembangan produk unggulan lokal berorientasi halal menuju pasar global. Jadi Global Halal Hub ini adalah kolaborasi ya, hanya sebuah ekosistem yang coba mengkonekkan antara dari produksi sampai pada wilayah market. Jadi coba mengkolaborasikan semua stakeholder, perusahaan private sampai pada pelaku usaha itu tersebut. Selanjutnya mungkin. Nah, ketika bicara latar belakang inisiatif dibentuknya orkestrasi ekosistem global halal, antara lain juga ketika kita coba membaca dari Kemenkop ya, data-datanya adalah 99% UKM ini memberikan kontribusi utama dalam struktur ekonomi Indonesia. Yang sudah masuk ke dalam platform digital itu hanya 23,9%. Mungkin nanti kalau salah mungkin bisa direvisi. Yang sudah menembus pasar ekspor bahkan baru 14%, bahkan bisa kurang. Jadi menurut saya dengan teman-teman ini masih sangat minim ya, dan ini harus didorong bersama. Selanjutnya, bicara visi misi, visinya menjadikan pusat pengembangan ekosistem produk halal Indonesia menuju pasar global. Misinya adalah mengintegrasikan data UKM secara terkini dan terstruktur, karena sampai hari ini pun setiap lintas kementerian ataupun lembaga memiliki database masing-masing, terutama untuk produk halal, bahkan belum ada database yang secara valid. Nah, Global Halal Hub ini coba untuk mengintegrasikan data-data UKM secara terkini dan terstruktur. Selanjutnya mungkin ini nanti bisa dibaca. Selanjutnya mungkin saya akan jelaskan. Ya, nah ini adalah selanjutnya, Mbak. Maaf. Mungkin yang selanjutnya. Nah, ini adalah global, ya maaf, klep atasnya lagi, sorry. Atasnya tadi, yang ekosistem. Sorry. Nah, Global Halal Hub, apa itu Global Halal Hub? Sebenarnya Global Halal Hub pada ekosistem ya, yang kita coba, kelewatan ya. Sorry yang tadi. Nah, oke. Ini adalah sebuah ekosistem yang memang sedang didorong dan dibangun oleh Global Halal Hub, coba mengkonekkan ya. Ketika kita dari hasil kajian FGD panjang tahun lalu, kita coba mendorong ada sekitar 8-9 hub. Yang tahap pertama adalah pengkinian database, tahap 2 kurasi produk, tahap 3 pelatihan pendampingan, tahap 4 itu branding dan pengemasan, tahap 5 itu legalitas sertifikasi, tahap 6 itu pemasaran lokal, tahap 7 itu pemasaran global, tapi diantara itu ada logistik dan investasi serta permodalan. Karena dari hasil FGD bahwasanya UKM atau pelaku usaha tidak bisa dilepas sendirian. Dan ketika kita bicara UMKM itu bukan hanya bicara dari kurasi saja atau pelatihan saja. Dan juga bukan bicara hanya saja pemasaran global, tetapi ada ekosistem di dalamnya. Ekosistem yang saling terkonek. Saya terakhir bilang berdiskusi dengan Pak Wapres bahwasanya dalam logistik pun masih banyak permasalahan. Apalagi legalitas, sertifikasi, branding, dan pengemasan. Nah ini harus ada ekosistem yang mengintegrate antara pengkinian database, kurasi, pelatihan, sampai pada pemasaran global, sehingga memudahkan pelaku-pelaku usaha untuk mendorong. Dan kita juga berkolaborasi dengan perbankan ya, BSI, terus BNI Ekspora, kita coba sudah kolaborasi, bahwasanya banyak kendala-kendala dari UKM, salah satunya adalah pembiayaan. Ketika pelaku usaha tidak bankable atau terkendala oleh BI checking dan sebagainya. Nah, dengan adanya ekosistem ini, jaminan dari permintaan pasar atau PO dari pasar itu bisa mendorong pelaku usaha untuk kur dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu potensi. Untuk legalitas dan sertifikasi pun akan lebih dimudahkan, kedepannya akan dibuat satu pintu sehingga pelaku usaha itu akan lebih mudah untuk mengurus legalitas dan sertifikasi. Salah satunya kita sedang mendorong rumah UKM halal, di mana di situ
terdapat rumah branding dan pengemasan. Ketika pelaku usaha memasukkan produknya ke dalam, kemasannya akan disesuaikan dengan market permintaan. Nah, itu juga di dalam situ juga terdapat legalitas, sertifikasi produk halal, dan lain-lain, BP POM dan sebagainya, sehingga memudahkan pelaku usaha. Nah, saya berharap juga di acara malam hari ini nih, teman-teman dari Keti, Etobai, Kadin, dan lain-lain bisa semakin berkolaborasi untuk mendorong bersama produk halal ke pasar global. Mungkin itu gambaran besar aja dari saya. Kedepannya kita bisa banyak-banyak diskusi, sharing, dan mungkin saya juga butuh banyak masukan dari teman-teman malam hari ini. Terima kasih, guys. Baik, terima kasih sekali Pak Dika, sangat menarik ini penyampaiannya. Part of jadi consideration kita juga nanti ketika kita membangun produk dan sebagainya, bahwa ada loh bahwa sebetulnya sebuah sistem yang sudah mempersiapkan untuk mengkolaborasikan dan mengintegrasikan bagaimana sebuah produk yang halal itu bisa terbawa ke dalam market yang lokal maupun sampai ke global dengan langkah-langkahnya dan entitas yang disiapkan untuk mengawal hal yang tersebut. Ini bisa menjadi masukan dan hal yang menarik buat kita bersama untuk kita menuju ke materi yang utama yang kita akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Putranto tentang bagaimana kita harus berkolaborasi dan kita sama-sama tadi itu makin kita keroyokan kita makin menang dalam hal bisnis, tidak dalam hal berkelahi, makin keroyokan kita makin negatif. Monggo Pak Rahmat Putranto, saya persilakan. Terima kasih Mas Ruli. Sebelum saya memulai acara ini, presentasi saya mengucapkan terima kasih pada Mbak Happy yang sudah mengajak untuk acara ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada teman-teman di Koperasi Keti yang sudah memberikan tempat untuk kita bercerita tentang kolaborasi ini. Pak Dika, Pak Ruli, dan Pak Budi, terima kasih untuk itu. Nah, saya juga membawa beberapa teman saya yang tadi sudah ada di sini, adalah Pak Mas Yoyo. Mas Yoyo adalah pengusaha yang menurut saya kalibernya sudah luar biasa, karena beliau sudah dikenal di Deddy Kobuser itu penjual panci 2 miliar sehari, promosinya juga udah luar biasa. Nanti mungkin kalau ada waktu, masih ada waktu, silakan bisa sharing. Saya juga membawa teman saya, Mas Agus, dia seorang ahli FDA dari Registrar Corp. Kemudian ada dari Dian Lestari, mungkin masih belum muncul saya lihat. Dia trader dan juga business consultant yang ada di Las Vegas, partner saya. Kemudian saya membawa ada Bu Riri dari HKTI, salah satu DBP HKTI. Dan ada Desi, pengusaha kerajinan, dan juga ada Harnomo, pengusaha knalpot, dan Verina juga pengusaha kecil. Nah, kenapa saya mengucap semuanya itu? Karena inilah bentuk kolaborasi yang sebenarnya yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum saya mau masuk ke sana tentang masalah Kati tadi, Kati ya maksud saya. Saya memang waktu sekolah SMA tidak bisa masuk SMA Teladan ini, Mas Budi. Tapi saya orangnya mohon maaf agak beling dulu waktu orang tua saya punya bisnis itu, orang tua saya punya bisnis fashion show karena pengusaha batik. Disitulah orang tua saya mengajak anak-anaknya untuk ikut fashion show. Nah, waktu di fashion show itu, ini masih SMA ini, saya berkenalan dengan salah satu siswa di Teladan. Jadi saya juga alma mater Teladan karena saya pernah punya pacar. Tapi jangan tanya namanya ya. dia tinggalnya di Banjir. Tahun berapa Pak Rahmat? Tahun berapa itu? Kita lacak nanti. Tapi yang jelas saya bangga dengan Teladan karena saya pernah punya sekali pacar di Teladan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kolaborasi ini bisa muncul ketika kita sama-sama duduk, sama-sama memahami satu dengan yang lain. Saya senang sekali dengan Mas Ruli tadi mengatakan bisnis keroyokan. Ini kalau orang Jawa nangkep ini. Kalau orang Jogja nangkep ini bahasa keroyokan tadi.
ini satu istilah yang saya baru ini. Terima kasih Mas Ruli dibawa di sini bahwa bisnis keroyokan ini memang menarik banget. Bisa kebayang di bisnis angkringan yang ada di dekat KR itu bisnis keroyokan. Dia cuma untuk jualan, yang di belakang yang supply semuanya. Dan ini menarik sekali. Baik, boleh nggak masuk di PowerPoint saya? Maaf, saya sambil berdiri karena di belakang saya ini banyak produk yang nanti mungkin saya jelaskan. Saya mengambil satu tema, alone we cannot do so. Alone we can do so little, together we can do so much. Ya tadi keroyokan. Lanjut, monggo. Tadi Mas Dika sudah menyebutkan tentang sebaran penduduk di dunia tadi ya. Per bulan November kemarin, itu penduduk dunia sudah mencapai 8 miliar. Itu luar biasa. Ini kalau dihitung satu hari 2 piring, paling tidak setiap hari ada 16 miliar piring. Ini bisnis. Bukan bisnis makanannya saja, tapi piringnya, sendoknya, gelasnya, dan sebagainya, supply-nya dari mana, dan sebagainya. Ini bisnis. Nah, karena kita sekarang agak fokus ke Amerika, saya ajak Bapak Ibu semuanya masuk ke wilayah Amerika Utara, Kanada, dan Amerika Selatan. Jumlahnya sudah hampir mencapai 1 miliar manusia. Dari hampir 1 miliar manusia ini, orang Indonesia yang menyebar di Amerika ini hanya 500.000 orang. Ini sangat kurang untuk kita jadikan partner. Nah, nanti kita akan ngomong lebih jauh lagi ya. Di Asia, penduduknya sekitar 4,7 miliar. Asia Selatan hampir 2 miliar, termasuk di Indonesia di situ. Nah, data Mas Dika tadi 273, ini mungkin proyeksi yang saya dapat informasinya bahwa ke depannya ini Indonesia akan mencapai 280,4 miliar. Ini sebuah potensi bisnis yang bisa kita kerjakan dengan luar biasa kalau kita punya ya tadi keroyokan yang bagus, keroyokan yang sistematis. Nah, mari kita lihat dulu ini. Nah, Indonesia ini di tahun 2023 diproyeksikan akan ada kenaikan ekonominya 5,3%. Ini sebuah fenomenal yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja tentunya. Kita semuanya harus menangkap itunya, menangkap potensi ini. Saya melihat juga dari data bahwa Tokopedia pun jadi merek yang paling direkomendasikan oleh masyarakat. Nomor 1, Tokopedia. Top 3 e-commerce itu masih ada Tokopedia, Lazada, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini potensi-potensi yang bisa nanti kita kenalkan semuanya itu. Boleh lanjutkan? Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Mas Dika juga sudah menyebutkan bahwa UKM kita ada sekitar 64 juta. Namun demikian, baru sekitar 10% yang tersentuh oleh sistem digitalisasi atau sistem komputer dan sebagainya. Nah, ini perlu ditingkatkan. Kenapa demikian? Karena satu-satunya cara sekarang ini di masa kini untuk produk itu bisa menyebar kemana-mana hanya lewat digital. Karena kalau kita pakai bisnis konvensional, nggak akan kemana-mana. Ya cuma di situ-situ saja. Nah, untuk itu koperasi ini memegang satu peranan yang luar biasa. Saya mau cerita bahwa koperasi di Amerika ini sangat menghidupkan para petani-petani di Amerika. Saya mau cerita sedikit ini di sini. Jadi para petani di Amerika ini mereka bisa berjalan terus karena adanya koperasi. Pertama, para petani itu kalau mereka butuh bibit dan pupuk disediakan oleh koperasi itu. Begitu mereka nanti mau panen, koperasi itu yang mengurus tentang bagaimana cara panen. Apakah perlu mesin alat berat, mereka semua yang provide. Begitu barang panen itu sudah jadi, koperasi inilah yang akan menjual kemananya. Jadi, para petani itu tidak bisa jualan sendiri-sendiri. Ada 1-2 yes, tetapi mostly para petani ini mereka akan bekerja dengan koperasi. Karena koperasi ini yang membantu mereka untuk bisa hidup. Saya pernah mengunjungi satu
petani di Virginia itu dia mengelola sekitar 75 acre, tinggal dibagi 2,4 salah, itu berapa hektar? Dikelola oleh 8 orang saja. Ini pun keluarga kebanyakan. Tapi ketika mereka itu mau panen, dia mengundang teman-teman orang-orang Spanish gitu untuk melakukannya, untuk panen dan sebagainya. Kenapa dengan koperasi? Karena koperasi memberikan dukungan pendanaan, pembinaan, penjualan, dan kalau mereka koperasi ini nanti suatu saat misalnya ada bencana di pertanian, koperasi yang akan mengurus tentang bagaimana asuransi dan sebagainya. Nah, saya pikir koperasi Kati kalau ke depan itu mau berpikir ke sana, luar biasa. Kenapa demikian? Nanti akan saya cerita lebih jauh lagi tentang bagaimana proses ekspor dan sebagainya. Nah, saya berpikir begini, karena Kati sedang bertumbuh, kemudian di sekitarnya banyak sekali pengusaha, sebaiknya Kati melebarkan sayapnya ke membernya, bukan hanya dari keluarga teladan. Yang tadi saya dikasih tahu sama Pak Budi itu Kati Entrepreneur-nya ada sekitar 170, anggotanya baru di bawah itu. Nah, kalau Kati nanti bisa membuka diri, paling tidak Jawa Tengah. Saya punya teman Sylvia Gurnase yang juga hadir di sini. Dia seorang filantropis untuk UKM Jawa Tengah. Silakan nanti dihubungin dia untuk nanti bisa bekerja sama bagaimana untuk mengembangkan koperasi dan produk-produk UKM yang lebih unggulan. Nah, yang saya mau mengharapkan koperasi, atau saya mencoba membayangkan tentang produknya small business enterprise di Amerika itu, mereka selalu kuat dalam risetnya. Nah, tentunya koperasi Indonesia harus kuat di risetnya. Dan jangan pernah takut untuk gagal. Itu kuncinya. Riset, share risetnya ke teman-teman yang lain supaya bergerak maju. Nanti di akhir cerita saya akan bagikan kepada Bapak Ibu sekalian ada sekitar 246 eksportir dari Amerika dan dunia yang ikut dalam satu expo tahun depan. Silahkan dihubungin, mulai dijajakin, di riset produk-produk mana yang cocok dengan kita. Next. Bapak Ibu sekalian, kami pernah melakukan satu merajut jaringan, termasuk sempat kita ke tempatnya Mbak Happy mengumpulkan teman-teman pengusaha Indonesia di sana untuk kita rajut. Kami pernah melakukan di Chicago, di New York, Philadelphia, Houston, Los Angeles, dan sebagainya. Kita merajut. Sebetulnya berapa banyak sih potensi kita untuk bisa bekerja sama, karena di masa pandemi, waktu itu di masa pandemi itu, itulah kesempatan yang terindah kita bisa merajut kerjasama itu. Dan saya pernah ceritakan Mbak Happy bahwa dengan pandemi kemarin, pertambahan teman saya bisnis lebih dari 1.000 orang, lebih. Dan bagi saya itu nggak mungkin kalau tidak ada pandemi. Bagi saya pandemi justru amazing bagi saya, dan menurut saya bisa menambah ilmu saya, network saya, dan sebagainya. Dan ini saya share. Dalam gambar itu, salah satu di Philadelphia kami membina pengusaha. Kemudian di bawah itu warehouse punya orang Indonesia, itu Jones Corporation. Jadi di LA itu, di Los Angeles ada 3 perusahaan distributor punya orang Indonesia. Mbak Happy juga udah kenal, Jones Corporation, Empire, sama Takari. Saya pernah menanyakan, rata-rata setiap bulannya mereka sekitar 250 kontainer makanan dan minuman saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, bukankah ini sebuah pintu yang bisa kita lakukan bersama-sama? Kalau butuh satu saat, nanti kita bikin sesi yang kedua, saya kenalkan dengan para pemiliknya, supaya Bapak Ibu mengenalnya. Dan jangan lupa bahwa dalam melakukan riset itu berkonsultasi dengan embassy yang ada di Indonesia. Misalnya US Embassy, misalnya mau ke Asia ya Singapore Embassy, ke Malaysian Embassy. Jadikan mereka partner Bapak Ibu semua dalam melakukan riset. Karena mereka yang tahu di wilayah. Masih banyak, ini menurut data ya. Saya disclaimer dulu. Yang saya terima bahwa
kebanyakan teman-teman UKM belum punya akses untuk ke sana. Karena mungkin ada ketakutan, nggak ngerti dan sebagainya. Tapi koperasi kayak Kathy punya peluang. Karena begitu sudah koperasi, pasti di belakangnya ada ratusan, mungkin ribuan UKM. Saya punya teman namanya Bu Chandra, dia di IKM Nusantara, dia punya perwakilan di seluruh provinsi. Yang beliau pernah tinggal sebentar di Washington, sekitar 2-3 bulan, dia survei. Itu saya dikasih tahu bahwa dia punya sekitar hampir 1.000 anggota UKM. Nah, ketika kita tingkatkan jumlahnya, maka akan menjadi satu mesin ekonomi yang bagus. Bapak Ibu juga perlu mempelajari karakter dari buyer atau importer di setiap negara. Ya, satu-satunya dengan US Embassy, satu-satunya dengan menghubungi perusahaan-perusahaan yang di negara tersebut, komunikasi dengan mereka. Boleh berikutnya supaya nggak terlalu lama. Beberapa hari yang lalu saya mempelajari sebuah YouTube ya, tentang perkembangan teknologi, terutama berkaitan dengan artificial intelligence. Ini ada perkembangan yang luar biasa, yang pada intinya Bapak Ibu sekalian nanti akan dipermudah semuanya. Jadi kemarin ada satu pertanyaan, bagaimana ya logistik itu kok mahal sekali? Yes, di masa pandemi memang mahal sekali. Jadi pengurusan logistik mulai dari pengiriman barang, kontainer dan sebagainya itu harganya tidak masuk akal. Tetapi kemarin saya diskusi dengan salah satu pengusaha yang di California dari Pak Yunta Karim, dia udah bilang sekarang harga pengiriman sudah normal kembali. Satu kontainer sekarang udah 2.000-an. Yang sebelumnya 12.000, 15.000, ada yang 18.000. Menurut saya udah nggak masuk akal kan? Karena mereka harus menambahkan ongkos itu kepada produk yang dijual. Nah, sekarang ini sudah justru malah bagaimana menutup cost yang waktu itu belum habis, barang yang murah ini sudah datang. Nah, ini mereka sedang mengalami kegalauan, bagaimana mempercepat itu semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya yakin dengan AI ini, ya perkembangan yang sangat maju dari yang saya pelajarin itu, nanti sistem operasional bisnis ini akan berubah sangat cepat. Di tingkat IT ini, AI tadi, artificial intelligence ini, mereka sudah melakukan satu kolaborasi yang sangat masif. Dampaknya kepada bisnis ini. Nah, mampukah kita menyesuaikan diri kita dengan kemajuan mereka? Kalau per UKM hampir tidak mungkin. Tetapi kalau koperasi dengan koperasi sangat memungkinkan. Tadi bekerja sama dengan Mas Dika di Halal Hub, sangat memungkinkan sekali. Pelaku bisnis dituntut satu kecerdasan yang luar biasa. Karena kalau kita tidak melakukan kayak gitu, ya kita akan berhenti di situ-situ saja, nggak akan bergerak kemana-mana. Mungkin next. Saya tidak akan memperbanyak di sini, tapi yang jelas bagaimana kuncinya business plan itu. Kalau di sini business plan sangat menentukan sekali. Nanti kalau Bapak Ibu butuh modelnya, saya bisa share ke grup. Kemudian market intelligence juga sangat penting sekali. Network jelas sudah pasti. Jangan tanyakan lagi, kerja keras, yes. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ke depan Bapak Ibu mau pengen belajar bagaimana ekspor itu yang baik, saya kebanggaannya di sini. Saya nggak mau jelaskan satu-satu, karena untuk ekspor memang kita perlu belajar agak detail. Saya mungkin sama Mbak Happy bisa suatu saat kita bisa memberikan satu pelajaran tentang ekspor itu bagaimana. Sebelum selanjutnya saya mau nyapa Mbak Feni Venisa, dia juga hadir. Dia pengusaha bumbu makanan. Ada di sini produknya. Rupa Rasa namanya. Nah, boleh berikutnya.
Boleh Pak, produknya Bu Vina di showingkan karena sudah berapa kali juga ikut event di Amerika ya? Ya, ini halo. Ya, Ya, silakan Pak Rahmat. ya, ini produknya Mbak Vina ini. Dia punya kreasi bumbu yang luar biasa karena simple sekali. Saya sudah mencoba ini ketika dimasukkan dengan dicampur aja dengan nasi udah selesai. Dan ini bisa satu biji bisa sekeluarga. Kemudian saya mungkin sekalian dari sini ada juga produk-produk yang lain yang saya mungkin mau menceritakan kepada Bapak Ibu sekalian. Indonesia ini yang tadi saya cerita. Ini adalah produk halal makanku. Ini pabriknya ada di Solo. Namanya Pak Sugiri yang menjadi presiden dan CEO-nya. Dia sudah bekerja sama dengan Saudi Arabia untuk membuat pabrik di sana. Kemudian ada beberapa produk yang di sini yang saya mau cerita. Maaf saya nggak mau tunjukkan nama perusahaannya ya. Ini bawang goreng. Tapi apa yang terjadi? Bisa nggak? Oh ya. Di sini ini bawang gorengnya minyaknya masih kelihatan banyak. Orang Amerika tidak suka yang kayak begitu. Tapi lihat ini. Ini buatan dari Meksiko, bawang goreng juga. Rasanya enak, lebih murah. Ini cuma $6. Ini harga ini sudah hampir sama dengan yang di sini. Nah, nanti ke depannya bagaimana kita mengindustrikan UKM tadi? Ini kuncinya. Kuncinya hanya ada di koperasi. Karena UKM untuk mengindustrikan perlu dana luar biasa. Ada produk Indonesia yang cukup bagus, rasanya ini menurut orang Amerika ini sangat masuk. Ini punyanya Kaisa, kulit pisang, ya juga manajemennya kirim ke saya untuk dipromosikan. Namun demikian, saya mau cerita kepada Bapak Ibu sekalian, baru hanya beberapa produk UKM yang sudah FDA. Karena untuk masuk di Amerika ini tidak gampang. Mas Agus, Mbak Happy bisa cerita tentang hal itu. Karena proses untuk FDA tadi yang disampaikan juga oleh Mas Tika, tidak gampang, tetapi bukan berarti tidak bisa. Satu-satunya dengan koperasi. Karena dengan koperasi sangat mudah bagi teman-teman untuk bisa masuk. Kalau Bapak Ibu mau memproduksi kayak abon, saya sarankan tidak. Yang sifatnya daging, saya sarankan tidak, karena sangat susah masuknya. Kecuali Mas Yoyo membuat pabriknya di Amerika, yang sedang nanti kita akan kerjakan bareng-bareng, rendangnya dibikinnya di sini. Tapi kalau bumbunya, masih bisa. Yang sama Mbak Vina tadi, rupa rasa tadi, dia ada rendang. Bumbunya oke. Tapi kalau bumbu dengan dagingnya, berbeda. Bapak Ibu hanya mengeluarkan banyak sekali uang, tetapi penjualannya nggak akan mungkin masif. Ini ada kopi yang sudah masuk punyanya Mas Lisun, ya dia sudah masuk di Amazon. Perjuangan mereka untuk masuk di Amazon itu 1,5 tahun. Saya masih banyak cerita yang lain, ada mesin roasting segala yang punya orang Bandung, mereka juga kita bantu untuk promosi. Nah, yang saya mau ceritakan itu adalah bagaimana kita berkreasi untuk bisa membawa produk-produk kita ke luar negeri. Untuk ke luar negeri, tidak mesti harus ke Amerika dulu. Jadi menurut saya sambil Bapak koperasi ini membina UKM tadi, untuk masuk di pasar dalam negeri dulu, tapi di dalam negeri tadi sudah disiapkan untuk bisa masuk ke luar negeri. Maksudnya begini, persyaratan-persyaratan ketika menjual ke lokal tadi, persyaratan-persyaratan luar negeri sudah dimasukkan kontennya di sana. Supaya ketika produk di dalam negeri ini banyak, tinggal dibawa lagi keluar. Nah, Pak Rahmat, mohon maaf mengingatkan waktunya Pak Rahmat.
Siap. Saya mau akhiri sebentar lagi. Saya mau cerita sebelumnya, saya punya satu teman yang di Singapura, dia student. Nah, student ini sambil belajar dia jualan makanan-makanan yang bagus dari Indonesia. Apa yang terjadi setelah dia selesai sekolah? Dia sampai hari ini setiap bulan rata-rata 5 kontainer mengirim produk makanan ke Singapura. Nah, Singapura dijual lagi ke tempat lain, nggak tahu. Nah, sekarang dia sedang mengembangkan kopi. Bapak Ibu sekalian, saya boleh lanjutkan satu lembar lagi. Monggo Pak, monggo. Ya, ini referensi bagi Bapak Ibu bisa belajar lebih jauh lagi tentang supply chain gimana perkembangannya, kemudian tentang perusahaan-perusahaan yang tiga perusahaan di Los Angeles tadi juga ada di situ. Yang berikutnya boleh nggak di spell tentang Kadin Indonesian Trading House yang ada di ya, silakan. Ini kemarin teman-teman dari Kadin mengunjungi wilayah. Suaranya belum ada. Suaranya nggak keluar ya? Mas Eri, share komputer audionya boleh dicentang ketika nge-share? Atau diulang share aja Mas Eri? Umum Bidang Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia dan tim P20 melakukan terobosan baru dalam memasarkan produk UMKM dari Indonesia. Langkah awal ialah terbentuknya tim ITH atau Indonesian Trading House yang terdiri dari Kadin Pusat, Kadin Daerah, dan Diaspora. Sabtu 23 April 2022 lalu, Kadin Indonesia bersama Kadin Daerah dan tim ITH mengunjungi warehouse atau gudang penyimpan skala internasional di USA. Bernadir Novega, Wakil Ketua Umum Bidang Internasional Kadin Indonesia berharap adanya warehouse dapat menjadi petanda baik demi memajukan UMKM, khususnya UMKM daerah sesuai petunjuk Ketua Umum Kadin Indonesia. Hari ini kita berkunjung ke Springfield, Virginia, untuk melihat warehouse, tempat yang Kadin akan melakukan konsep ITH-nya. Di sini adalah beberapa warehouse yang sedang dikerjakan dan dimiliki oleh diaspora kita di Virginia ini. Dan kita bangga teman-teman kita bisa berkunjung di sini bersama juga kandidat-kandidat dari NTT, dari Jawa Tengah, dan dari Sumatera Utara. Bobilianto, Ketua Umum Kadin NTT saat mengunjungi lokasi warehouse mengatakan, warehouse akan dijadikan lokasi penyimpan atau persinggahan produk-produk UMKM dari Indonesia. Adanya warehouse akan mempermudah pelaku UMKM dalam memasarkan secara luas produk mereka di luar negeri. Seperti kita ketahui bahwa selama ini punya kendala bagi UMKM untuk mengekspor barang ke luar negeri adalah karena kita nggak punya jaringan, kita nggak punya warehouse, kita nggak bisa memarketingkan barang kita di luar negeri. Tapi dengan solusi ini, ITH Indonesia Trading House, maka ini menjadi jawaban bagi UMKM, di mana produk kita dari NTT, ya, itu bisa kita pasarkan di sini. Kita bisa lewat jaringan yang sudah ada warehouse yang sudah disiapkan, bahkan kita dibantu melalui diaspora di sini untuk dipasarkan. Ini adalah satu kabar baik bagi kita. Mari teman-teman, para UMKM dari Nusa Tenggara Timur, dari daerah, ini kesempatan kita bisa go international, kita ekspor barang produk kita sampai ke luar negeri, ke Amerika bersama Kamar Dagang dan Industri. Ane Sutanto, Ketua Konta Perjanjian Internasional Kadin mengatakan, konsep ITH yang di-launching Kadin merupakan kolaborasi Kadin Pusat, Kadin Daerah, dan Diaspora di masing-masing negara. Dan tahun ini terfokus pada 6 negara, salah satunya ialah USA. Sementara itu, Rahmat Poeranto dari ITH Amerika mengatakan, ada 2 konsep yang akan digunakan dalam pemasaran di Amerika. Dia berharap konsep ini dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM di Indonesia. Tapi yang jelas kita perlu presence Kadida untuk sourcing agents. Hari ini kita bersama dengan Kadida Sumatera Utara, dengan NTT, juga dengan Jawa Tengah. Dan kami untuk kunjungan kali ini juga dengan Papua dan Kalimantan Timur, kita ingin sourcing agent dari ITH
ITH Kadinda itu berfungsi untuk mereview semua mikro, small medium businesses yang bisa untuk peluang ekspor. Dan ITH Pusat yang ada di Kadin Pusat memastikan bahwa channeling market, kepastian pembayaran maupun juga logistik bisa terekam di dalam konsep platform ITH itu. Dan nantinya di ITH masing-masing country membuat after sale service, pra-service maupun memastikan promosi-promosi semua produk yang ada di Indonesia yang memang layak dan kita sudah dikurasi untuk layak dijual ekspor dari Indonesia dengan value dan juga dengan competitiveness dan juga dengan kreativitas yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya ITH di Amerika ini, teman-teman Indonesia yang small medium enterprise bisa bergabung dan bisa menjual produk-produknya nanti di Amerika dengan catatan bahwa produk-produk tersebut comply dengan aturan di Amerika Serikat. Nah, mereka ada dua pilihan, apakah mereka bisa masuk nanti di Amazon maupun B2B. Nah, konsep ini akan kita kerjasamakan nanti diskusikan dengan ITH Pusat. Giri Rudolf, SBTV melaporkan Kepada ya, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri, saya sounds kayak penjual ya. Tapi memang ini realitas yang akan kita hadapi semuanya, bahwa produk-produk kita ini perlu dikurasi ke depannya dan juga dimasifkan, tapi dengan harga yang kompetitif. Kalau tidak mungkin kita bisa menghadapi pasar di Amerika yang sangat kompetitif itu. Bapak Ibu kalau melihat Amerika, jangan hanya lihat di Amerikanya, tapi Amerika ini satu mesin ekonomi yang mereka gerakkan, bahwa mereka membeli produk, mereka jual lagi ke tempat lain. Bapak Ibu perhatikan, contoh yang simpel adalah kopi. Amerika tidak memproduksi kopi. Mereka hanya pembeli kopi. Tetapi pertemuan kopi dunia hanya ada di Amerika. Eropa juga ada, tapi tidak sebesar yang ada di Amerika. Pertemuan World Tea Expo juga ada di Amerika. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau menggarisbawahi kepada Bapak semua dan Ibu yang hadir di sini, bahwa bagaimana kita mengindustrikan produk UKM, kemudian bagaimana kita memakai teman-teman diaspora, karena mungkin paling murah ketika kita memakai teman-teman diaspora tadi untuk sebagai reseller kita. Nah, seperti kayak Dubai dan yang lain itu sebagai partner kita untuk menjadi resellernya. Nah, kami yang nanti ITH tadi sebagai pergudangan agar memurahkan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya saya mau menutupnya, bahwa silakan Bapak Ibu yang mau pengen next presentasi next. Ya, next-nya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin mengembangkan bisnisnya di Australia, bisa hubungin Mas Anthony, Singapura dengan Bu Dili, dan di Filipina, maaf, saya belum ketemu teleponnya kemarin. Kemudian kalau di UAE, ada Mas Rizky di sana, saya sendiri di Amerika, dan kemudian di Korea Selatan sudah ada, Swiss juga sudah ada. Silakan. Bapak Ibu sekalian. Terakhir Bu, mungkin udah yang terakhir Pak. Ya, saya hanya silakan kalau mau menghubungi saya lebih lanjut, mau japri lewat koperasi silakan. Tapi kuncinya intinya adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan efektif. Saya juga punya teman yang mempunyai produk perhiasan ini, tapi kami belum berhasil untuk mempromosikan dengan baik. Mungkin lewat dengan koperasi, nanti mungkin teman saya yang di Desi yang ada di Jawa Timur bisa menghubungi Pak Budi untuk gabung di koperasi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, monggo. Kita terbuka. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Materinya sangat menginspirasi dan membuka wawasan, Pak. Kita jadi tahu bahwa di Amerika itu ternyata ada koperasi juga,
integrasinya juga bisa kita contoh untuk kita kopas ke sistem yang ada di kita, dan ternyata bahwa ini ya Bapak Ibu kita sepakat bahwa ternyata bisnis keroyokan itu bisa membantu menyelesaikan banyak persoalan, mulai dari persoalan biaya, persoalan sharing ilmu, kita bisa ngobrolkan kiri tentang tip and trick yang baik bagaimana, satu kontainer kalau biayanya mahal kita keroyok ramah-ramah harga jadi murah, dan seterusnya. Oke, untuk kesempatan berikutnya, karena memang waktunya sudah semakin malam, dan mungkin juga rekan-rekan yang lagi nunggu pembukaan Piala Dunia pasti udah mulai ketar-ketir ini, karena bentar juga ada bukaan malam ini. Untuk berikutnya saya akan beri kesempatan, persilakan kepada Ibu Happy Pose sebagai founder dari Etubai yang bekerjasama dengan Koperasi KT untuk membuka pemasaran dan kita launching pada malam hari ini untuk menyampaikan materi dan pesan-pesannya, dan mungkin nanti kalau memungkinkan waktunya, setelah itu kita akan sambung dan kita berikan kesempatan untuk tanya jawab sekaligus saja. Jadi biar kita bisa lebih fleksibel dan lebih humble juga dalam kegiatan kali ini. Monggo, Ibu Happy, saya persilakan waktunya. Oke, terima kasih banyak ya Mas Ruli, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama Pak Dika Yudhistira ya, yang saat ini menjabat sebagai asisten khusus Wakil Presiden RI dan juga adalah Ketua Global Halal Hub. Jadi kita memang perlu ya untuk melakukan kolaborasi. Jadi saya sangat-sangat beruntung bahwa kita juga disupport oleh Global Halal Hub, demikian juga dari ITH, Indonesian Trading House yang dibuat oleh Kadin. Nah, boleh minta di mute dulu Mas Eri, yang lain ya? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya idenya itu adalah seperti ini. Etubai sendiri itu adalah kita bukan e-commerce ya. Kita bukan e-commerce, kita bukan reseller, dan kita juga bukan trading company. Kita bukan buyer. Tapi Etubai itu adalah platform promotional buat produk-produk buatan Indonesia yang kita fokus karena saya ada di Amerika, kita heavy ya, kita fokus di Amerika. Tapi sebenarnya Etubai itu sendiri bisa diakses di seluruh dunia. Jadi Etubai sudah mendapatkan inquiry dari Dubai, dari UK, dari India, dari Filipina, dan kebanyakan dari Amerika. Nah, di dalam saya Etubai itu sendiri kan sudah saya sudah istilahnya itu membuka Etubai sejak 2 tahun yang lalu. Cuman untuk trading saya sudah melakukan trading lebih dari 2 tahun ya, cuman Etubai dibangun dalam waktu 2 tahun. Nah, dalam 2 tahun ini, seperti yang Pak Rahmat katakan tadi, saya tuh akhirnya menemui bukan hambatan, tetapi suatu fakta bahwa tidak semua UMKM itu bisa ekspor. Gitu. Jadi yang ada seperti kata Pak Rahmat tadi, kita memakan waktu, memakan biaya, tapi akhirnya barang tidak bisa dijual di internasional karena barangnya belum siap. Karena itu, saya mempunyai ide, saya harus mempunyai aktif kolaborasi partner yang aktif, yang tidak hanya istilahnya membina, memberikan training, tetapi yang bisa langsung mari kita tes pasar. Bagaimana caranya kita tes pasar? Maka alhamdulillah banget ya, saya bisa berkolaborasi dengan Koperasi Pemasaran KATI yang mempunyai e-commerce lokal yang sistemnya sebenarnya sudah cukup advance, tetapi belum dipromosikan dengan baik. Nah, saya berkolaborasi dengan koperasi sehingga semua produk UMKM tidak perlu dikurasi, tidak perlu ada training, semua yang punya produk bisa join di e-commerce-nya Toko Keti. Masukkan saja seperti Tokopedia. Semuanya masuk, nanti siapa yang akan mengkurasi? Yang akan mengkurasi adalah pasar. Ketika dilihat fotonya tidak bagus, misalnya gini, setelah dimasukkan dalam toko koperasi, yang lain ada penjualan, tapi kita tidak punya penjualan. Kita harus introspeksi diri. Kenapa? Apakah gambarnya tidak bagus? Apakah produknya tidak ada repeat order? Jadi cuman promo orang beli sekali, besoknya nggak beli. Nah, ketika para UMKM itu sudah melakukan tes pasar, dengan mengikuti e-commerce, kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ikut di Tokopedia, siapa yang akan mentraining? Siapa yang akan fokus kepada produk bapak-bapak ibu sekalian? Tokopedia, Shopee juga penuh dengan produk Cina, ya kan? Makanya saya membutuhkan suatu e-commerce
suatu komunitas yang kita bisa kolaborasi bersama. Ketika ada kendala-kendala seperti ini, insya Allah koperasi akan memberikan pembinaan. Apakah betul begitu ya Pak Budi Hartono ya? Konsepnya seperti itu kan? Mas Budi? Betul Mbak, kita akan support ya. Nah, berarti di sini koperasi akan memantau. Jadi bersama saya akan membantu memasarkan bukan produk ibu satu-satu ya, karena kebetulan saya karena WA saya sudah kemana-mana, jadi banyak yang WA saya kasih gambar. Jadi Bapak Ibu bayangin ya, saya punya ribuan gambar, masa saya harus satu-satu hubungin orang nge-WA mau beli ini, nggak bisa. Jadi masukkan semuanya ke toko e-commerce Koperasi Cathy, saya akan blast di USA, saya akan blast di Kanada, saya akan blast di Australia. Lalu semua bapak-bapak, ibu-ibu pasti bingung kan? Saya jualan di Indonesia, nanti yang beli di Amerika gimana? Yang beli di Australia gimana? Yang bayar shippingnya siapa? Jangan khawatir. Itulah gunanya koperasi untuk membimbing dan membantu Bapak Ibu sekalian dari sisi logistik. Jadi, ketika produk Bapak dan Ibu sekalian sudah ready untuk ekspor ya, yang benar-benar ekspor ya, yang sudah ada buyer, Ibu sudah terbiasa dengan proses logistik bagaimana pengiriman ke luar negeri. Nah, jadi saya hanya closing seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan buat Pak Dika, Pak Rahmat, dan saya, mungkin kita masih ada waktu ya. Kita masih ada waktu, saya kurang tahu, mungkin Mas Ruli bisa memberikan gambaran berapa menit kita bisa bertanya jawab, karena saya lihat juga di chat ada yang bertanya ya. Jadi layar saya kembalikan pada Mas Ruli. Silahkan Mas Ruli di-share mungkin apa detail-detail yang ingin diketahui oleh audiens malam ini. Begitu dulu dari saya akan share WhatsApp saya di chat, dan potensial buyer list juga sudah di-share oleh Mas Eri, jadi silahkan bisa di-download. Terima kasih. Terima kasih Mbak Epi. Oke, baik teman-teman semua, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita sudah sama-sama mendengarkan serangkaian materi dan sharing yang disampaikan mulai dari Pak Dika, Pak Rahmat, kemudian juga dari Ibu Happy, dari Pak Budi juga tentang sebuah kolaborasi yang kita inisiasikan pada malam hari ini untuk membantu rekan-rekan kita dan terutama UKMK ya, bisnis kecil menengah atau SMI dalam bahasa Inggrisnya, untuk melebarkan sayapnya ke luar negeri dengan segala kesulitan yang tadi udah terungkap juga, tapi kita yakin dengan cara keroyokan, sharing sama-sama, kita selesaikan masalahnya sama-sama, ini akan bisa kita atasi dan kita bisa mencapai market yang lebih luas nantinya. Kemudian secara ini ada banyak ya respon di chat dari bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin kalau kita jawab satu persatu akan panjang sekali, nggak selesai-selesai nih. Tapi mungkin pada intinya memang ada pertanyaan Koperasi Cathy itu apa sih? Kemudian cara bergabungnya bagaimana? Karena itu adalah sebuah langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan Pak Rahmat. Salah satu cara untuk menerobos barrier-barrier yang biasa dihadapi oleh rekan-rekan UKMK untuk melebarkan sayap luar negeri itu adalah antara kelembagaan, kemudian kolaborasi, kemudian ya tenaganya mungkin masih kecil karena namanya juga UKMK, ya istilahnya mungkin nafsunya kebo, tenaganya ayam gitu ya. Jadi pengennya jadi kebo, tenaganya masih ayam. Maka kita ayam-ayam ini kita berkumpul, kita bersama-sama agar jadi bisa mengalahkan kekuatannya kebo. Mungkin ini bisa dibantu oleh Pak Budi selaku Ketua Koperasi untuk membantu menjelaskan hal-hal tersebut. Monggo Mas Budi, silakan. Baik, terima kasih Mas Ruli. Luar biasa ini respon dari rekan-rekan semua yang hadir di dalam peserta webinar kali ini. Maaf Pak, Gimana Mas Budi, Mbak Epi? Sorry, saya mau cut dulu sebentar, Mas. Yeah. Sorry ya, Mas Eri, aksesnya Pak yang dari Pak Rahmat nggak bisa diakses ya? Sorry, saya biar bisa download ya. Gimana? Sebentar saya cek coba ya. Iya. Yeah. Terus juga Mas Eri tadi sharingnya ke waiting room ya, harusnya ke everyone.
Jadi chatnya itu ke waiting room terus. Japri saja, Japri boleh. Oke, alright. Oke, maaf Mas Budi ya, silakan monggo dilanjut. Jadi bagaimana kita untuk join Kati ya? Baik, terima kasih Mbak Happy ya. Jadi rekan-rekan sekalian yang saya hormati, jadi ini ada dua hal yang berbeda antara ikut serta sebagai anggota koperasi dengan ikut serta memasarkan produk ke pasar Amerika. Nah, karena tujuan rekan-rekan sekalian pada malam hari ini adalah fokus pada memasarkan produk ke Amerika, maka kita jump ke opsi yang kedua. Jadi tidak ada persyaratan harus menjadi anggota koperasi Kati untuk bisa memasarkan produk di Amerika Serikat. Yang diperlukan adalah Bapak Ibu melakukan registrasi produk dan profil Bapak Ibu ke dalam e-commerce kami. Jadi e-commerce kami ini adalah toko.kooperasikati.com. Sudah saya share di dalam chat. Bapak Ibu bisa register ke sana, langsung menjadi tenan, kemudian langsung juga melakukan upload produk-produk yang dianggap memadai untuk dijual ke pasar luar negeri. Tentu saja seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Happy, pasar yang akan melakukan kurasi. Jadi kalau Bapak Ibu yakin produk profilnya sudah memadai, fotonya bagus, maka segera pastikan supaya diposting di dalam e-commerce toko-koperasi.com. Nah, begitu sudah masuk ke dalam e-commerce toko-koperasi.com, otomatis pasar Amerika melalui e-to-buy akan dibuka kepada Bapak dan Ibu sekalian. Demikian mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Jadi dua hal yang berbeda menjadi anggota koperasi dengan ikut serta di dalam memasarkan produk ke Amerika. Kita langsung yang kedua saja untuk tema malam hari ini. Demikian, Mas Ruli. Mudah-mudahan cukup jelas bagi rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih Mas Budi. Udah dijelaskan ya tadi sama Mas Budi bahwa memang hal yang berbeda. Memang Koperasi Kati memang didirikan itu untuk sebagai koperasi pemasaran untuk membantu memasarkan produk-produk anggotanya. Akan tetapi, sudah disampaikan Mas Budi juga ada hal yang berbeda nih. Jadi tidak berarti untuk turut serta jualan ke luar negeri, masuk ke e-to-buy itu harus menjadi anggota koperasi, tidak harus. Meskipun memang ada baiknya seperti itu untuk rekan-rekan yang memang ada di lingkungan alumni Teladan Yogyakarta. Tapi untuk toko koperasi ini tidak dibatasi hanya untuk rekan-rekan yang ada di alumni, begitu ya Mas Budi ya? Iya, betul. Tapi juga terbuka secara umum, sehingga bisa kita awali dari situ. Ya. Maaf Mas Ruli, saya mau Mas Ruli, saya mau klarifikasi. Jadi begini, ketika bapak-bapak dan ibu-ibu itu join e-commerce, toko e-commerce di Indonesia ini, toko Kati, bukan berarti bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi member e-to-buy. Jadi e-to-buy, untuk menjadi member e-to-buy, itu kita melakukan very tight verifikasi dan kurasi. Jadi kita harus yakin bahwa produk Bapak dan Ibu bisa dipasarkan di Amerika untuk ekspor, karena e-to-buy itu B2B. Nah, jadi toko koperasi e-commerce ini adalah e-commerce B2C, yang sebenarnya ada di Indonesia, dijual di Indonesia, pembelinya juga di Indonesia, tetapi yang e-to-buy lakukan adalah kita akan blasting. Kita akan blast e-commerce ini, dan e-to-buy akan membantu proses logistiknya dari Indonesia ke Amerika, ke Australia, atau ke Kanada. Jadi sebenarnya tidak ada proses ekspor ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Yang ada adalah pembelian end user yang berada di luar negeri. Jadi belum masuk proses ekspor, karena kalau kita bicara ekspor itu yang harus dilakukan itu banyak sekali ya, dokumen dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Nah, saya mau scroll ke atas sedikit ya, Mas Ruli, itu kayaknya ada pertanyaan untuk Pak Dika ya, mungkin bisa dibacakan. Jadi kita buka mungkin 1 atau 2 question ya sebelum kita tutup, begitu ya Mas Ruli ya? Ya, betul, setuju. Boleh dibantu nyari, Mbak Epi, yang mana ini?
Ya, tadi ada yang bertanya ya. Mungkin siapa ya yang bertanya tadi ya? Boleh angkat tangan kali. Kayaknya kita udah nggak bisa scroll ke atas ya. Terlalu jauh. Monggo resen mungkin. Oh itu ada yang resen. Cardansa. Bapak atau Ibu ini? Halo? Halo? Ya, halo, silakan. Halo, selamat malam, Pak. Selamat malam. Boleh ditampilkan, Pak, visual videonya? Supaya kita tidak membayang-bayangkan. Ini posisi lagi apa, Pak? Lagi di luar nih, Pak. Oh, oke, baik-baik. Oke, Oke, ya. silakan lanjut, monggo. Oke, begini nih Pak, ini tadi saya terlambat pula tadi Pak, baru masuk tadi ya. Jadi saya belum mendengarkan keseluruhan tadi untuk materinya Pak ya. Jadi ada beberapa poin yang mau saya tanyakan juga nih Pak. Yang pertama, ini kita punya produk Pak, ada 3 produk ya Pak ya dari UMKM kita. Yang pertama itu ada produk dia dari kerajinan tangan dari ibu-ibu Pak ya. Dia berupa dari kerang, Pak. Udah. Yang kedua itu ada dari ibu juga dari UMKM kita, Pak, itu dari keripik ubi sama keripik pisang. Yang ketiga itu dari kopi, Pak. Ya. Yang mau saya tanyakan, Pak, kira-kira untuk masalah 3 produk ini, Pak, bisa nggak Pak masuk, Pak ya? Tapi yang kopi ini Pak, dia untuk dia legalitasnya atau dari Badan POM-nya dan juga untuk masalah PRT-nya itu belum ada Pak. Itu gimana Pak? Terima kasih Pak, hanya itu aja Pak. Itu kayaknya mungkin saya yang bisa jawab ya, Mas Ruli. Oke. Monggo Mbak Evi, silakan. Ya, jadi saya langsung jawab saja. Jadi kalau untuk ekspor, mungkin Pak Rahmat tadi sudah menjelaskan ya bahwa dibutuhkan banyak sekali. Apalagi kalau makanan itu membutuhkan FDA, dokumen, dan lain-lain. Jadi karena itulah, karena untuk kita bypass dokumen dan kita belum bisa ekspor, makanya saya bekerja sama dengan e-commerce sehingga produk-produk bapak-bapak dan ibu-ibu bisa langsung di listing di toko Cathy e-commerce. Jadi nanti prosesnya itu kalau ada pembelian dari luar negeri adalah pembelian personal, bukan ekspor B2B. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk masuk toko e-commerce tidak ada persyaratan, masukkan saja semuanya. Kalau ada yang beli nanti itu yang akan membantu untuk pengirimannya ke luar negeri. Nah, tetapi untuk yang B2B memang dibutuhkan banyak surat-surat. Jadi seperti itu ya, Pak Cardansa. Jadi untuk kalau pertanyaannya tentang e-commerce itu seperti itu. Kalau untuk pertanyaannya pingin melakukan proper ekspor bisa dilanjutkan kepada Pak Rahmat Putranto nih yang sudah ekspor. Silakan Pak Rahmat, monggo dijelaskan proses ekspornya. Ya, Mas Cardansa, terima kasih pertanyaannya. Siap Pak, siap. Pak Mas Cardansa, untuk ekspor saya bukan bilang susah, tapi kalau nanti ada di referensi itu. Ekspor itu mudah, itu yang bikin YouTube-nya orang Indonesia cuma butuh $50 untuk mendaftar, 50.000 untuk mendaftar udah bisa ekspor. Tetapi proses untuk bisa mendapat buyer dan kirim tidak perlu proses. Saya nggak mau bilang susah. Nah, mungkin nanti silakan kalau Koperasi Cathy dengan pembinaan selanjutnya, saya akan menyiapkan bagaimana sih sebetulnya untuk mempersiapkan diri sebagai eksportir. Ini ada step-stepnya, nanti saya bisa jelaskan ke sana. Kemudian bagaimana fundingnya, kemudian kalau sudah ekspor di sini di Exim Bank ada program membantu eksportir Amerika dengan funding, artinya diprotek oleh US Exim Bank. Sebetulnya di Indonesia ada. Nah, teman saya juga yang di Singapura, Harili, kita pernah diskusi. Jadi ada perusahaan di Singapura yang bisa cover untuk proteksi tadi. Jadi dia memastikan bahwa buyer itu benar dan mau membayar. Kalau toh nggak dibayar, akan dibayar lewat asuransinya. Jadi Bapak Ibu nggak akan rugi. Tapi nanti tunggu waktunya. Nanti jilid kedua pasti akan bisa menjelaskan ya. Akan bisa bikin program. Nah, Oke, jadi Mas Ruli tolong dicatat. Mungkin kita membuat Zoom kedua khusus ekspor ya. Sekarang betul.
Ya, sekarang kita small step dulu. Kita small step. Jadi program ini memang saya peruntukkan untuk para startup UKM ya. Startup UKM yang masih meraba-raba begitu, gimana nih caranya memasarkan. Let's try make our product strong first in our national market. Kalau kita sudah strong di lokal, itu pasti akan dicari di luar negeri. Seperti itu. Mbak Happy, saya mau usulkan ini. Beri waktu teman saya 2-3 menit, terutama mungkin Mas Yoyo dulu. Oh boleh, silakan mau sharing ya. Yang sudah praktis ekspor lewat e-commerce-nya, online-nya, bisa ceritakan sedikit. Kemudian nanti dari Mas Agus ceritakan sedikit aja proses FDA. Walaupun Mbak Happy paham hal ini, tapi mungkin nanti berdua satu saat bisa kolaborasi. Mas Yoyo lebih dulu, karena ini real nih. Bentar Pak. Ya. Ini kan saya juga kan masih belajar juga Pak ya untuk masalah ekspor Pak ya. Jadi eksportir Pak ya. Dan juga yang permasalahan ini Pak, bagi saya untuk pembuatan PP-nya yang 50.000 itu Pak, memang yang ribetnya itu di pembuatan rekening perusahaannya Pak gitu. Oke, untuk Mas Kadansa, untuk hal itu nanti bisa japri ke saya, Mbak Happy atau Pak Budi, ya, nggak usah dimasukkan detail dulu, ya. Oh siap Pak, siap. Oke, silakan. Ya, karena kita sekarang lagi berusaha untuk e-commerce lokal dulu. Nanti kita masuk ke ekspor. Mas Ruli, maaf saya ambil alih ya. Jadinya ini kebetulan ada Mas Yoyo yang akan memberikan testimoni. Karena Mas Yoyo ini juga mulainya dari e-commerce retail. Jadi Mas Yoyo ini bukan B2B ya. Jadi dia starting usahanya itu dari e-commerce B2C. Nah, silahkan monggo Mas Yoyo kita menunggu sharingnya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya langsung aja ya. Jadi kebetulan saya juga pembimbing. Salah satu pengurus di Kadin wilayah Yogyakarta, fokusnya ke pengembangan UMKM, di mana tugas pokok saya itu adalah membantu teman-teman UMKM itu straight forward jualan produknya ke Amerika. Jadi ini perjalanan kita udah 2 tahun, di mana kita membantu teman-teman UMKM untuk menjual produknya ke Amerika. Caranya gimana? Pada waktu itu kita berkolaborasi dengan Dinas Koperasi, mengkurasi, kemudian standar-standar yang kita tetapkan atau yang kita ciptakan, persyaratan dan izin-izinnya. Saya yakin UMKM ini kelasnya masih tadi gimana bikin perusahaan, bikin rekening, nah itu kan akan membutuhkan proses yang lama. Ya kalau nyawanya sampai ke situ. Kalau nggak sampai, maka kita bantu dengan korporasi yang kita sudah miliki, persyaratan dan perizinan yang kita miliki, sehingga produk mereka sampai ke Amerika dulu. Yang penting sampai Amerika dan laku. Nah, siapa yang menjual? Kebetulan ini kan saya punya pengalaman menjual produk-produk lokal atau UMKM itu di Amerika ya tadi ya. Itu pengalaman panjang saya. Sehingga ceritanya adalah produk UMKM yang di Jakarta kita kurasi, kemudian kita ekspor ke Amerika, masuk ke gudang Amazon, kemudian kita jual produk ini via Amazon dan marketplace kita sendiri atau platform Shopify kita sendiri. Sehingga ini cukup membantu atau mengurangi resiko-resiko atau pertanyaan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi teman-teman UMKM seperti kayak tadi belum punya PRT, belum punya BPOM, kemudian belum punya korporasi atau perusahaan atau yang lain sebagainya, sehingga produknya laku dulu. Bener nggak produknya ini laku di Amerika? Begitu produknya ini laku, baru kita urus persyaratan perizinan seperti FDA, kemudian USDA-nya. Ini ada Pak Agus kolega saya ini yang ngurusi FDA perusahaan. Selamat malam Pak Yoyo, salam hormat saya. Ditagih ini saya. Itu harapannya next step-nya kita ini UMKM itu tadi keroyokan. Jadi produk raw mat-nya atau semi finish produknya kita olah, kemudian dikirim di Amerika, diolah di Indonesia dengan perusahaan kita. Kemudian ada yang nanti suatu saat kita punya pabrik sendiri, mungkin rendangnya itu dari sini, tapi dagingnya dari Amerika karena nggak bisa.
Tapi ada juga yang produk-produk yang langsung finish produk dari sini, seperti kerajinan kulit, tas, dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan kerajinan, bisa langsung diekspor. Nah, kebetulan kalau teh dan kopi, itu ada persyaratan FDA-nya yang harus kita penuhi. Jadi, mesti ini apa namanya, harus sabar dengan izin. Tapi kalau saya saranin untuk teman-teman yang baru mulai, kita bisa mulai mengekspor produk-produk yang tidak perlu izin yang jelimet dulu ya, gitu. Sehingga cash flow kita udah masuk. Gitu. Itu Pak, pengalaman dan ceritanya. Iya, makasih Mas Yoyo. Wah, ini miliarder satu ini bisa bercerita dengan kita. Saya cuma nambahin yang Mas Yoyo tadi. Jadi kita harus, Bapak Ibu yang Jogja pasti udah tahu ngenger ya. Jadi bisnis ngenger. Artinya yang kalau belum mampu titip dulu. Supaya pada waktu titip itu dikurasi sama yang punya perusahaan itu, dibetulin. Nah, nanti kalau sudah kuat baru. Nah, tadi ada keroyokan, ini ada ngenger nih Mas Ruli. Jadi kita berani ngenger dulu. Jadi nggak usah langsung tiba-tiba loncat langsung ekspor. Ada tahapan yang perlu kita lakukan. Nah, monggo Mas Agus. Ya, selamat malam Bapak-Bapak semua. Terima kasih atas kesempatannya. Salam hormat saya dengan rasa kerendahan hati saya tanpa maksud menggurui. Mungkin saya akan sedikit men-share, tapi tanpa slide, karena saya yakin waktunya juga terbatas. Jadi tentang bagaimana persyaratan masuk, khususnya ke Amerika, karena saya fokus ada di US, persyaratan izin masuk untuk US FDA-nya, untuk produk-produk yang diatur di FDA. Jadi ada beberapa produk yang diatur, yaitu tidak hanya makanan dan minuman. Maksudnya makanan dan minuman, apakah itu yang dikonsumsi oleh manusia dan dikonsumsi oleh binatang, atau binatang peliharaan. Yang kedua adalah kosmetik, dan yang ketiga adalah alat kesehatan, dan yang terakhir adalah drugs. Nanti drugs dibagi dua, ada OTC dan ada juga drugs yang memerlukan prescription. Jadi banyak sekali produk-produk yang sudah masuk melalui kami. Jadi saya baru dipilih untuk jadi region rep untuk Indonesia dan Filipina. Jadi Filipina under saya, itu Filipina saya pegang 300 dan Indonesia saya pegang 400-an. Di Indonesia sendiri, salah satu klien saya adalah Pak Yoyo. Jadi saya mendaftarkan dulu sebelum masuk, koperasi itu masih susah didaftarkan. Tetapi saya coba berusaha dan menjelaskan apa itu koperasi pada tim-tim di US, dan apa itu CV, segala macam juga saya jelaskan bahwa ini adalah sebuah badan hukum di Indonesia. Jadi bagaimana saya mencoba semua bisa mencakup semuanya, tapi tentu saja perlu badan hukum yang untuk bisa didaftarkan. Jadi untuk saat ini koperasi sampai dengan yang sudah saya pernah dapatkan adalah BUMN. Jadi dari 400 klien saya ini yang ada di Indonesia terdiri dari koperasi, CV, PT, dan BUMN itu sendiri. Jadi persyaratan saya langsung masuk. Mungkin saya akan ambil contoh dari pertanyaan tadi Bapak Cassandra ya kalau nggak salah ya. Jadi itu ada keripik ubi dan keripik pisang dan kopi. Jadi itu adalah ranahnya FDA yang dimana diperlukan untuk mendaftarkan FDA terlebih dahulu untuk bisa masuk ke Amerika. Dan pastikan mempunyai US agent yang ada di sana. Jadi US agent ini bukan broker, tetapi US agent ini adalah persyaratan mandatori yang wajib dimiliki oleh foreign companies atau foreign entities atau apa saya harus pakai bahasa yang mudah diterima, perusahaan lokal yang di luar Amerika ya. Jadi kayak misalnya kita ini ada perusahaan mau ekspor ke US, berarti perusahaan kita yang didaftar, tidak bisa perorangan. Jadi FDA ingin mengetahui di mana produk ini dibuat. Nah, jadi semua tercakup dalam FDA itu. Jadi untuk mendaftarkan FDA ini yang diperlukan adalah fasilitasnya, informasi tentang fasilitas. Jadi bukan produknya, tetapi produk yang dihasilkan dituangkan dalam registrasi tersebut. Dan ingat, untuk food diwajibkan membuat prior notice sebelum mengekspor barang. Nah, jadi shipment berapa hari sebelum masuk port di US itu harus buat prior notice. Jadi bagaimana bikin prior notice-nya? Itu mudah, nanti bisa kontak saya atau mungkin kalau misalnya ada pembuatan FDA untuk tanya-tanya juga monggo bisa dikontak dengan saya. Jadi itu sekelumit tentang FDA dan mungkin ada sedikit input dari saya. Untuk importir dan Amazon
itu ada perbedaan perlakuan di mana ada FSVP agent dan FSVP importer. Jadi mungkin untuk skala makronya nanti bisa mendalami itu. Mungkin itu dari saya. Selamat malam dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih informasi yang bagus. Nanti kalau mau lebih detail lagi, Kathy silahkan bikin satu second session ya untuk bisa bahas. Tadi yang Mas Agus cerita tentang OTC dan sebagainya, ini ada produk dari Indonesia, bentuknya itu sabun, kemudian ada makan apa itu untuk memanaskan badan kayak Remason itu. Tapi ini baru mencoba masuk. Jadi programnya mereka ke OTC, over the counter. Bagus banget. Terima kasih banyak loh Mas Agus, kita sudah di-share ya. Kita memang butuh nih orang yang membantu di FDA karena is very challenging ya buat para importer. Terima kasih banyak Mas Agus. Terus Mas Yoyo juga, walaupun sharingnya cuma sedikit, mungkin kalau teman-teman setuju, gimana Mas Budi? Apakah kita akan membuat session kedua khusus ekspor makanan? Gimana? Setuju Mbak. Kita harus setuju ya. Tunggu Bu. Iya. Kita tunggu Bu ya. Oke, jadi stay tune ya. Jadi silahkan Bapak-bapak, Ibu-ibu join di e-commerce. Saya tadi baru baca karena sebenarnya saya juga belum begitu fasih ya tentang program e-commerce ini. Jadi e-commerce Kathy itu sama seperti e-commerce lainnya. Silahkan Bapak-bapak Ibu daftar, lalu buka toko, tinggal pasang foto. Nah, kalau sudah mendaftar, nanti dari Koperasi Kathy akan men-sharing, misalnya mereka ada training bagaimana cara ngambil foto, lalu bagaimana kita ekspor FDA. Jadi nanti begitu ya Mas Budi ya, mereka akan diinfo pembinaan apa saja yang akan Koperasi Kathy lakukan. Benar nggak? Begitu ya? Betul. Setuju. Nah, ya jadi mungkin kan kalau misalnya pingin nanti ternyata kita coba di e-commerce, ternyata ada penjualannya bagus, kita langsung kontak Mas Yoyo ya Mas Yoyo. Mas Yoyo tolong dong masukin di Amazon. Bisa begitu ya? Nah, ini cari. Iya, jadi kita bisnisnya keroyokan lah seperti itu ya. Pokoknya saya pengen jualan aja. Oh, saya juga mau tadi ada pertanyaan dari Mas Rehan, kayaknya kepada Mas Dika nih. Mas Dika ini juga di Samdi sedang rapat ya, karena Mas Dika sibuk banget. Cuman terima kasih nih Mas Dika udah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Saya menyapa dulu. Mas Dika, apakah bisa memberi jawaban ya tentang permodalan? Tadi kan cerita tentang permodalan nih di Global Halal Hub. Jadi ada Mas Rehan, masih ada nggak ya Mas Rehan ya? Saya tadi scroll ke atas tapi kok udah hilang lagi nih. Pak Rehan? Oke, saya langsung aja. Jadi dia bertanya bagaimana tentang masalah permodalan ini. Gimana Pak Mas Dika? Jadi permodalan kalau di perbankan yang saya coba kolaborasikan dengan BSI ya, dan kalau BNI itu ada Expora, itu ada dua macam. Yang pertama adalah terkait kur untuk produksi ya. Kalau di bawah 100 juta itu memang tanpa agunan. Akan tetapi juga kalau untuk pada proses untuk ekspor itu juga akan dilihat yang pertama adalah buyer ya. Potensial bayarnya seperti apa segala macam. Makanya saya bekerja sama biasanya dengan teman-teman KBRI atau Atase untuk mencek ya dari buyer, sehingga posisinya juga Global Halal akan membantu sebagai avalis penjamin bahwasanya permintaan ini memang benar ya. Nah, sehingga perbankan membantukan permodalan untuk ekspor. Itu sih Mbak kalau untuk ekspor ya. Oke deh Mas Dika. Saya langsung nodong ya. Sorry ya Mas Budi, kita berdua langsung nodong Mas Dika ya. Mumpung Mas Dika ini kan posisinya oke banget nih, yang dekat sama siapa tuh di atas tuh, ya kan? Jadi nanti gimana nih Mas Dika bisa membantu koperasi dan e-commerce jadi masuk ke global nih. Coba janji dulu dong. Boleh. Janji dulu di sini. Boleh, ayo kita bikin pasca ini kita bikin forum, kita bikin diskusi yang lebih mendetail kolaborasinya ya. Kolaborasinya seperti apa? Kita sama-sama. Apalagi ada Pak Rahmat tuh. Ya Pak Rahmat ya. Sabi-sabi. Ya. Saya mau nambah, Mbak Happy, boleh saya mau menambahkan?
Iya, silakan Pak. Ditodong aja langsung Pak Rahmat. Ya, baik. Saya menangkap pesannya Mas Dika sangat positif. Tetapi juga satu sisi bahwa kita jangan terlalu banyak berharap dengan pemerintah saja. Betul nggak ya Mas Dika, nggak? Supaya nggak salah mengerti. Karena kebanyakan UKM kita adalah maunya dibantu penuh. Sampai diekspor juga dibantu, tolong dibeli dan sebagainya. Akhirnya kita nggak punya fighting spirit untuk survive-nya itu. Nah, ini penting banget dalam dunia UKM. Kita harus punya mental baja. Mas Yoyo mungkin awalnya nggak dibantu oleh siapa-siapa, tapi bisa survive. Nah, yang saya mau ceritakan kepada Bapak Ibu, ada 2 bisnis yang cukup besar ke depan ya, bahwa sekarang ini di dunia sedang bergerak untuk bisnis plant-based. Makanan-makanan yang tidak dari daging. Yang daftar 246 perusahaan tadi, mereka semua bergerak di bidang non-daging. Jadi pelajarin setiap perusahaan, perhatikan satu-satu, dicatat di survei. Karena ke depan ini punya potensi yang luar biasa. Kenapa? Karena zaman sekarang orang pengen sehat. Kalau kita dilihat di YouTube, di IG, di TikTok dan sebagainya, orang berusaha untuk sehat dengan olahraga, dengan makan yang pas dan sebagainya dan sebagainya. Ini potensi. Yang berikutnya, potensi yang besar adalah tentang kalau Indonesia berkaitan dengan halal tadi, ini potensi yang bisa kita garap bareng-bareng. Tadi ada proses tadi, keroyokan, ngengel. Artinya kita jangan cepat-cepat langsung bekerja sama dengan Mas Yoyo, bekerja sama dengan yang lain untuk dikurasi oleh mereka. Karena misalnya ada perusahaan yang ngomong dengan Mas Yoyo akan memberikan bantuan yang sangat tepat. Kenapa? Karena dia punya pengalaman. Nah, proses-proses ini yang harus bisa kita lalui. Untuk itu semuanya, Kathy punya peranan besar sekali. Ketika Bapak Ibu semua bergabung dengan Kathy nanti menghubungkan dengan Mas Yoyo, menghubungkan dengan Mas Agus, dan sebagainya, kita menjadi satu kekuatan ekonomi yang luar biasa. Ini yang harus kita catat. 280 juta penduduk Indonesia itu pun belum semuanya kita garapkan. Harus kita ingat, saya baca data bahwa indeks pembangunan manusia yang tertinggi di mana? Bapak Ibu ada yang tahu? Di Yogyakarta. Artinya SDM di Yogyakarta luar biasa. Yogyakarta berkreasi apapun akan menyebar kemana-mana. Ini kelebihannya Yogyakarta. Saya bangga dengan sebagai orang penduduk di Yogyakarta. Karena di Yogyakarta penuh sekali ide-ide yang kreatif bagi kita semuanya. Untuk itu, manfaatkan ini. Karena ikon sebagai indeks pembangunan manusia yang tinggi ini, jangan kita lewatkan begitu saja. Pakai ini sebagai modal kita bergerak. Tadi masalah bisnis plant-based, kemudian bisnis tentang halal, ini potensi besar. Yang berikutnya, ini mungkin berikutnya saja Pak Budi. Jadi Indonesia itu punya kebutuhan daging sapi yang luar biasa. Indonesia sendiri tidak mampu mensuplai kebutuhan dalam negerinya. Mana mereka beli? New Zealand, kemudian Australia, dan Amerika. Ini 3 pasar yang besar sekali. Nah, Mas Yoyo dan teman-teman yang lain, jika ada yang ingin membahas tentang spesial kebutuhan daging sapi di Indonesia maupun daging sapi hidup, kita diskusi khusus. Karena ini potensinya, udah jangan ditanya. Kita misalnya punya sapi segini pun pasti kebeli. Karena supply-nya di Indonesia nggak cukup. Itu yang mungkin mau saya share, walaupun saya bisa share juga tentang industri tourism, juga punya amazing yang bisa kita kerjain bareng-bareng. Kembali lewat Yogyakarta. Indeks pembangunan manusianya juga nomor 1 loh. Jangan dilewatkan ini. Terima kasih. Mas Dika ketawa. Mantap ini. Monggo Mbak Evi, tindak lanjuti lagi. Oh ya, saya ingatkan juga ya, tadi saya udah ingatkan di chat juga, mungkin untuk tindak lanjut kita ke depan juga, bahwa memang kita rencana akan bikin sesi-sesi berikutnya
mungkin juga akan menindaklanjuti hal-hal yang sehari ini kita bahas. Monggo rekan-rekan semuanya share nomor WhatsApp-nya ke dalam chat agar nanti bisa kita tindak lanjuti, entah itu untuk WhatsApp group atau untuk apapun, sehingga bisa ada kontak-kontak yang valid untuk bisa berkomunikasi. Matur nuwun. Monggo Mbak Epi. Mas, ya, saya lupa tadi mau share. Jadi saya cuma mau konfirmasi juga sama Mas Dika ya. Jadi posisi Itubai pada saat ini tuh kita punya FDA register warehouse di Houston. Kita juga punya fulfillment, kita punya kita punya broker yang kebetulan juga diaspora. Tetapi sebenarnya most of Itubai's network yang ada di Houston bukan diaspora. Tapi Itubai punya satu essential person yang ada di Houston yang juga diaspora yang membantu kita di broker logistik. Nah, jadi untuk kedepannya saya sama Pak Dika kebetulan sudah punya program ya Pak Dika ya, kita akan membicarakan untuk gimana untuk mengerjakan niche market yang di halal food. Tapi mungkin itu akan itu dari Itubai ya, jadi itu step forward. Jadi mungkin kita akan kontak UKM-UKM yang memang sudah bisa masuk ke pasar ekspor yang dengan kontainer dan lain-lain gitu. Tapi untuk sementara ini hanya small step dari kita semua untuk mengakomodasi startup yang UMKM yang belum mendapatkan buyer, UMKM yang baru startup, mari join di e-commerce koperasi pemasaran Kati, yaitu toko.kooperasikati.com/vendor strip membership something like that, itu untuk register. Nah, jadi saya juga tadi baru baca, jadi kalau ada penjualan itu ada bagi hasil buat koperasi. Jadi begini ya teman-teman, kita koperasi ini tidak seperti startup Tokopedia, Shopee yang punya investor besar-besar. Koperasi ini adalah sesuatu usaha dari kita untuk kita. Jadi semua harus ikut, walaupun sedikit, ikut saweran lah istilahnya. Nah, sawerannya itu adalah 5%. Kemana yang 5% ini? Ya untuk membangun e-commerce koperasi tersebut, supaya kita semua menjadi besar. Mungkin ada dari bapak-bapak, ibu-ibu yang sukses, jualannya banyak, akhirnya 5% nggak terasa. Mungkin ada yang nggak laku sama sekali, tapi sudah masukin 5%. Nah, hal-hal yang seperti itu, koperasi akan bantu memantau, dan kita bisa memberikan sedikit insight, kenapa kok barangnya nggak laku, gitu. Apa yang bisa kita bantu, apakah itu dengan foto, apakah itu memang produknya juga kurang di-develop. Jadi, small step. Jadi pada hari ini, webinar ini adalah suatu small step dari kita semua. Jadi untuk menjadi persyaratan toko e-commerce itu tidak ada, silahkan saja masukkan semua foto yang ada, jualannya dimasukkan, siapa saja boleh daftar. Kemudian berikutnya kita akan melakukan event-event lagi seperti dengan Mas Dika. Kita akan mencoba mengerjakan niche market halal produk di Amerika. Kemudian dengan Mas Yoyo dan Mas Agus dan Pak Rahmat untuk yang bigger thing dengan menggunakan fasilitas dari Indonesian Trading House. Jadi seperti itu ya Mas Ruli dan Mas Budi, monggo silakan Koperasi Kati dibuat programnya sehingga kita semua bisa setelah webinar itu nggak berhenti gitu loh. We go ahead, we move forward. Jadi ada yang di achieve every day. Seperti itu. Terima kasih Mas Ruli, saya kembalikan. Mungkin waktunya juga sudah mau pembukaan sepak bola ini. Ya, betul. Oke, terima kasih Mbak Epi. Mbak Epi, Pak Rahmat, Mas Agus, Mas Yoyo, dan Mas Budi, dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih telah memberikan sharingnya pada malam hari ini. Ini juga mengingat waktunya sudah semakin larut malam. Ini luar biasa sekali respon dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan seperti tadi disampaikan Mbak Epi itu, bahwa ini hanya sebuah langkah kecil yang kita lakukan untuk selanjutnya kita sama-sama mempelajari dan sama-sama keroyokan kita masuk ke dalam market yang kita tuju nih. Dengan keroyokan, insya Allah kita akan menang. Tadi kalau sama Pak Rahmat di highlight tuh keroyokan itu. Tapi nggak berkelahi ya Pak ya? Kalau keroyokan berkelahi negatif jadi Pak. Sebentar, saya kayaknya baru lihat. Sorry. Maaf ya, harus cut. Ada Pak Yahya ya? Enggak. Pak Yahya. Halo.
Selamat pagi Amerika. Selamat pagi Amerika. Selamat pagi Pak Rahmat. Oke, teman-teman, saya harus introduce nih Pak Yahya ini. Pak Yahya ini adalah mentor UKM yang paling, I don't know how to say it ya, sangat berdedikasi, tidak kenal lelah. Oh my goodness, pokoknya the best. Pak Yahya, coba memperkenalkan diri saja. Saya nggak tahu Bapak ada di sini. Mengamati, menyimak saja, menyimak dulu, belajar. Ya, terima kasih, selamat malam. Selamat malam nih, salam kenal juga ya. Khususnya ini karena saya langsung ditembak Bu Happy. Pak Rahmat ini saya sudah kenal, Bu Happy sudah ketemu 2 bulan lalu ya di Jakarta. Iya Pak ya. Dan ya sayang memang itu cuma saya sebentar ya. Wih, makan sate. Pakai sate. Kebetulan ya saya juga baru pulang dari B20 dan juga sedang dilibatkan untuk lebih lanjut pembinaan UMKM, dan total itu bukannya hanya RKB, Bu Happy itu ada di RKB, tapi kami juga ada Apindo UMKM, Kadin, terus dari PSMTI, dan total ya cukup banyak. Dan untuk tahun depan programnya cukup banyak sekali, karena seperti yang dicanangkan hasil G20 kemarin, B20 adalah bahwa UMKM Indonesia ini harus lebih diberdayakan. Yaitu di Bali Collection itu ada beberapa produk-produk dari RKB juga ikut hadir tuh. Ini di sini saya lihat anggota-anggota saya ini, Unituti ada ya, yang rendangnya sudah FDA, kemudian ada Jelita Multipangan, ada Ibu Meta ya banyak sekali. Siap kolaborasi. Ya, saya juga hari Selasa ada di Surabaya, akan mengkurasi beberapa UMKM dari Lamongan, dari Gresik semua. Kita bagi 2 sesi, malamnya saya akan lanjut meeting dengan Pak Ronald Wala dari Ketua Apindo Indonesia Divisi UMKM, karena kami berdua menggagas Apindo UMKM Academy 2 tahun yang lalu. Jadi siap, dan memang salah satu skenario kami adalah mempersiapkan UMKM ini kalau belum bisa masuk ke ekspor ya ke nasional dulu. Betul. Operasi, semua aspek kemasan, rasa, desain, sampai bahasa dan sebagainya kita kurasi, baru kita bisa masuk. Dan di lokal itu kita bisa membuka 2 jalur, pertama konvensional, kedua juga melalui jalur digital ya. Kalau melalui platform, kan bulan Agustus kemarin kita onboardingkan beberapa anggota di Blibli untuk yang non makanan, dan di GrabFood yang untuk makanan, karena kami bekerja sama dengan BCA. Kebetulan video tutorial UMKM-nya Bank BCA itu sebanyak 6 seri itu saya yang membuat, saya yang mengisi untuk mereka. Jadi ini silakan kita kolaborasi saja. Ya, jadi bisa juga Pak. Jadi dengan e-commerce ya Pak ya. Jadi e-commerce Koperasi Keti, mungkin kalau ada yang mau masuk boleh. Nanti Itubai membantu ini Pak, promosi di Amerika dan international delivery-nya. Jadi RKB udah nggak usah pusing. Berangkat tuh, WP tahun depan saya berangkat. Kemarin Ayo, mari Pak Rosan ketemu. Ya, kemarin Pak Rosan ketemu di Bali, nagih saya itu. Iya. Baik. Pak Yaya harus ke Amerika nih. Ayo, monggo. Iya. Ayo semuanya harus ke Amerika. Oke, Mas Ruli sama Mas Budi ditunggu juga ya. Mas Dika, kalau Mas Dika sudah ada jadwal ke tahun depan ke Amerika katanya. Jadinya sama Toronto saya. Toronto juga. Oh iya. Punya keluarga di sana ya. Mas Dika ini ya, tahun depan sudah dijadwalkan ya ke Amerika katanya kan? Siap. Salam hormat Pak Yaya. Ya. Oke, Mas Ruli saya kembalikan. Sorry ya, harus saya cut lagi teman-teman semua. Mohon maaf. Ini kebetulan mentor-mentor saya ada di sini semua, jadi harus disapa. Satu teman saya, Mas Ruli, Mbak Diah, anggota dari koperasi, itu teman lama yang udah pernah ke Washington 2 kali tuh. Saya lupa tadi belum nyapa. Monggo, Pak, silakan disapa. Malam ini kan penuh semangat soalnya. Ya, Mbak Diah Lawe mana nih? Nah, Mbak Diah Lawe ini salah satu. Sukundalu. Nah, itu gambarnya Washington. Iya. Maaf nggak nongol, ini lagi batuk pilek.
Semangat sekali teman-teman, semoga nanti kolaborasinya bisa berjalan dengan sangat baik ya. Ini dengan Mbak Happy juga beberapa kali udah ketemu, udah order juga ke Lawe ya Mbak Happy ya. Sudah Terus benar, saya terus terang aja, saya tuh jadi pertama kali ya Itubai berusaha eksis ya, karena saya waktu itu juga nggak tahu harus ngapain. Kita bekerja betul. sama dengan Bedo. Apa saya nggak tahu ya, pas apa dengan iWin atau dengan ICC ya waktu itu? ICC kayaknya Dengan ya. Bedo, dengan Bedo, Dengan terus Bedo ya. ya Oke. bikin virtual trade show itu Oh yang iya benar-benar. Jadi begini teman-teman ceritanya tuh. Saya kan volunteer di Indonesian American Chamber of Commerce. Jadi waktu itu early COVID, saya itu sudah mau buat Itubai. Begitu kena hit COVID, saya nggak tahu harus ngapain karena kan nggak bisa trade show. Jadi belum ada nih kayak Zoom kayak gini, ada virtual expo segala macam nggak ada. Saya kontak Bedo, saya bilang karena saya dari American Chamber of Commerce kan back then, saya bilang kita bisa nggak buat virtual trade show? Saya nggak tahu gimana caranya, saya juga nggak tahu yang datang siapa. Karena kan saya nggak tahu ya, ada orang mau datang nggak sih acara begini ya? Belum seperti sekarang. Itu pertama kali dan walaupun sedikit kita bisa menjual ya, Mbak Nindya ya, menjual barang-barang Lawe ya. ya, Cuma sedikit tapi. Itu dia, makanya semoga nanti tercipta lagi ya pasar-pasar niche marketnya bisa ketemu. Betul, iya. Mbak Happy, saya mau nambahkan, mohon maaf ini karena masih semangat semua ya. Saya kembali kepada indeks pembangunan manusia yang tertinggi ada di Yogyakarta. Artinya human resource-nya Indonesia di Yogyakarta memang luar biasa. Nah, saya mau cerita, hanya men-trigger aja. Bapak Ibu tahu nggak tentang perusahaan Zoom ini? Jadi saya membandingkan begini, 5 perusahaan penerbangan terbesar di dunia digabung jadi satu kekayaannya, kalah sama Zoom yang baru running sekian tahun. Bisa kebayang nggak? 5 perusahaan penerbangan di seluruh dunia dijadikan satu kekayaannya, kalah dengan Zoom. Artinya apa? Zoom melihat, perusahaan Zoom ini melihat ada kebutuhan yang mendesak, dan dia tahu di situ ada opportunity business. Yang mau saya garis bawahi adalah bagaimana teman-teman Yogyakarta yang punya IPM tertinggi, bisa mengkreasikan hal-hal yang beyond the box. Saya mau tambah, saya punya box ini, tulisannya beyond the box. Jadi bagaimana kita bisa mengkreasikan dari Jogja keluar hal-hal yang di luar. Belum jawab. Oke, itu aja. Terima kasih. Ada sepeda motor ya? Oke. Saya pikir saya Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Mbak Happy. Pak Yahya, salam juga. Mungkin dari rekan-rekan masih ada yang ingin disampaikan lagi dari Pak Rahmat, dari Mbak Happy, mungkin Mas Budi? Sebelum kita mengakhiri sesi kita pada malam ini dan kita akan tindak lanjuti dengan program-program berikutnya yang nanti akan diupdate ke rekan-rekan yang sudah meninggalkan jejak digital komunikasi di sini nanti. Saya mungkin terakhir, kalau ada closing statement. Monggo Pak Rahmat, silakan closing statement-nya. Bapak Ibu sekalian, dengan era globalisasi, dengan potensi Indonesia ke depan yang ada pertumbuhan sekitar 5,3% ini, kemudian dengan proses bisnis yang sudah masuk kepada digitalisasi dan sebagainya, kita perlu kembangkan lebih jauh lagi bagaimana produk-produk kita bisa masuk dalam digitalisasi itu tadi. Karena hanya satu-satunya itu cara yang terbaik saat ini untuk kita bisa mengembangkan. Kembali kepada posisi Yogyakarta yang punya indeks prestasi yang cukup tinggi tadi, bersama-sama keroyokan lagi untuk melakukan ide-ide yang cemerlang, yang di luar dari box atau beyond the box. Nah, ini harus keluar sehingga kita bisa benar-benar bisa mengangkat teman-teman UMKM tadi. Karena mereka ini membutuhkan teman-teman yang punya potensi yang tinggi. Tanpa kayak begitu, nggak bisa. Bisa kebayang nggak? Gojek 10 tahun yang lalu mungkin nggak kebayang akan ke sana. Tokopedia, kemudian Shopee dan sebagainya. Ini tidak kebayang. Bahkan mungkin dulu itu kita nggak pernah terbayang bahwa rawon
saya mau garis bawahi ya, rawon merupakan sup terenak di dunia, bukan rendang loh. Sup terenak di dunia ini datanya rawon salah satu yang masuk dari sekitar 12-an rawon. Jadi nanti Mbak Vina yang mau atau mungkin yang punya industri bumbu, rawon salah satu yang diminati di dunia. Kemudian saya mengajak teman-teman, mari kita next step-nya mesti harus ada langkah yang jelas. Karena kalau kita hanya berhenti, biasanya di Zoom, berhenti di Zoom aja. Nggak ada next-nya. Nah, ini silahkan dikreasikan bersama-sama. Saya siap membantu, karena dengan saya bisa sharing itu, teman-teman bisa bersama-sama maju. 246 perusahaan yang saya share tadi, silahkan dipelajari. Di sana ada pelajaran yang sangat indah, memudahkan kita untuk memperbaiki produk-produk kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ya, rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu-Ibu, closing statement dari Pak Rahmat tadi mengakhiri sesi webinar kita pada malam hari ini. Sebuah malam yang sangat menarik, penuh semangat, dan penuh inspirasi. Mungkin dari sini kita juga bikin tagline baru ya, dengan keroyokan kita bisa. Nah, kayak gitu-gitu mungkin. Yes. Ya. Bagus. Dengan keroyokan kita bisa. Nah, gitu. Jadi kita sama-sama mengeroyok nih. Kalau di Amerika ngomongnya, together will be stronger. Yes. Iya, setuju Pak. Mantap, itu bahasa yang lebih keren Pak. Jadi together will be stronger. Ini versi Jogjanya gitu, keroyokan. Iya, keroyokan, betul. Oke, terima kasih untuk mengakhiri sesi pada malam hari ini. Saya mohon pada Bapak Ibu semuanya untuk sebentar saja bisa menampilkan videonya agar Mas Eri dibantu agar bisa screenshot untuk dokumen kita sama-sama sebelum kita mengakhiri. Monggo, silakan. Kita beri waktu sekitar 30 detik saja. Monggo Mas Eri. Iya, Mas. Kalau sudah ngabari ya Mas Eri. Iya, Mas. Oke, sudah. Sudah semua Mas Eri? Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang menjadi pembicara kita dan host kita pada malam hari ini. Kita akhiri sesi kita pada malam hari ini dengan harapan kedepannya kita akan tindak lanjuti dengan program-program lain yang akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.